Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan ngebahas iPhone boba paling murah teman-teman yang udah gue pakai selama 1,5 tahun. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah iPhone 11 Pro yang masih setia untuk gue pakai dalam kehidupan sehari-hari gue teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung bahas detailnya tentang iPhone boba paling murah ini teman-teman ya. Let's go. Oke guys, jadi untuk tahun 2023 akhir menuju tahun 2024 ini ada beberapa catatan yang harus gue kasih tahu ke kalian tentang iPhone boba paling murah ini alias iPhone 11 Pro teman-teman ya. Jadi bagi gue secara pribadi ada beberapa perubahan yang gue rasakan menuju akhir tahun dan menuju awal tahun baru 2024 teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya yang gue rasakan adalah untuk iPhone 11 Pro ini sebenarnya tidak ada masalah sama sekali guys ya. So far untuk dari sisi performa, untuk dari sisi multitasking, untuk kegiatan gue sehari-hari itu masih aman-aman aja teman-teman ya. Tapi itu sebelum iOS 17 datang guys ya. Nah, jadi setelah iOS 17 datang, ada beberapa perubahan yang memang gue rasakan di iPhone 11 Pro gue ini guys ya. Jadi yang pertama itu adalah dari suhu panas guys. Jadi untuk di iOS 17 sendiri, iPhone 11 Pro ini memang suhu panasnya lebih menyengat daripada iOS 16 teman-teman ya. Jauh banget sih bagi gue secara pribadi. Walaupun di 1703 ini memang ada sedikit penurunan suhu panasnya, tapi kalau di compare dengan iOS 16 ini jauh banget teman-teman ya. Jadi itu menjadi catatan pertama gue tentang iPhone boba yang paling murah ini teman-teman ya. Oke guys, jadi bagi gue secara pribadi Mobile Legends itu adalah tolak ukur untuk gaming yang paling bisa dimainkan di semua device teman-teman ya. Jadi kalau untuk main Mobile Legends pun kesusahan, berarti untuk smartphone tersebut memang kurang bagus ya kalau diajakin buat gaming guys ya. Nah, kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri ini sebenarnya masih oke-oke aja teman-teman untuk main Mobile Legends. Cuma yang gue rasakan memang semenjak di iOS 17 ini ada sedikit perbedaan yang gue rasakan teman-teman ya. Nah, jadi yang paling gue rasakan itu adalah dari suhu panas yang lebih cepat menyengat dibandingkan dengan iOS sebelumnya teman-teman ya. Kalau di iOS sebelumnya itu aman-aman saja sih teman-teman, suhunya panasnya ada tapi nggak terlalu berlebihan. Tapi untuk di iOS 17 sekarang itu suhunya gue ngerasa agak berlebihan teman-teman. Apalagi kalau misalkan untuk baterai kalian itu sisa di angka 50% ke bawah itu bakal boros banget dan rasa panasnya itu mulai kurang bisa ditoleransi teman-teman ya. Jadi itu sih yang gue rasakan kalau untuk di Mobile Legends main di 11 Pro tahun 2023 akhir teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 11 Pro ini sendiri, ini kalian bisa lihat sendiri untuk Super dan Ultra pun sebenarnya masih bisa-bisa aja teman-teman untuk dimainkan guys ya. Tapi bagi gue secara pribadi memang untuk 11 Pro ini sendiri semutnya itu gue udah kurang dapet teman-teman ya. Yang gue rasakan itu ya lancar-lancar aja tapi nggak ada yang spesial teman-teman ya. Walaupun grafiknya ini paling tinggi tapi kalian bisa lihat sendiri ya gue ngerasa kayak biasa aja teman-teman. Jadi bagi gue secara pribadi ya standar aja sih untuk main Mobile Legends di iPhone 11 Pro masih bagus-bagus saja. Cuman ya kalau di compare dengan iOS sebelumnya, iOS 16 jauh banget teman-temannya yang gue rasakan untuk enaknya itu guys ya. Oke guys, sekarang kita bahas dari sisi baterai. Gue kasih lihat ke kalian grafik yang ada di iPhone 11 Pro gue ini sejak pakai iOS 17 teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri sebenarnya untuk dari sisi baterainya sendiri ini aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi di sini informasi dulu untuk baterai gue tuh sebenarnya udah servis di angka 76%. Nah, yang ingin gue tunjukkan ke kalian itu adalah di saat persentase baterai itu udah di bawah 50%, itu penurunannya lebih drastis teman-teman ya. Jadi so far teman-teman walaupun baterai gue tuh udah 76%, tapi di iOS 16 sebelumnya itu nggak pernah kejadian kayak gini ya. Kalau udah di bawah 50% itu dia langsung agak-agak sedikit drastis yang menurunnya teman-teman. Tapi sejak di iOS 17 ini baru install pertama kali iOS 17 pun gue udah ngerasa di bawah 50% itu memang langsung drastis banget nih teman-temannya untuk pemakaian gue sehari-hari. Padahal pemakainya sama-sama aja, padahal ini tuh gue cuma pakai buat baca berita doang sih teman-teman. Buka Instagram itu langsung menurun drastis seperti ini dan nggak gue mainin pun dia berkurangnya lumayan juga teman-teman ya. Jadi hal ini tuh udah terjadi sekitar ya 3 mingguan di iPhone 11 Pro gue ini teman-teman ya. Nah, jadi so far yang gue rasakan teman-teman untuk dari sisi baterai sendiri di iOS terbaru ini memang itu udah gimana ya teman-teman, udah nggak bikin gue puas sih untuk performa baterai yang gue dapetin teman-teman ya. Kalau mau di compare dengan iOS 16 beda jauh banget guys, karena ya baterai gue tuh masih tetap sama 76%, tapi kok di iOS 17 ini lebih jelek banget yang gue rasakan teman-teman ya. Jadi gue merasa kayak waduh kalau untuk baterainya nih nggak cocok banget teman-temannya pakai iPhone 11 Pro di iOS 17 ini guys. Oke, yang terakhir dari sisi kamera teman-temannya. Jujur kalau bagi gue secara pribadi untuk kameranya nih masih bagus banget, nggak ada masalah sama sekali. Yang bisa gue bilang dari iPhone 11 Pro ini
untuk sekarang itu yang nggak ada komentar sama sekali dari gue itu adalah dari sisi kameranya guys ya. Untuk kameranya tuh bagus banget, nggak ada permasalahan sama sekali, masih menjadi senjata utama gue untuk bikin konten, masih bikin gue suka banget dengan hasil videonya ya teman-temannya. 4K-nya masih bagus, kejernihannya masih dapet, warnanya juga masih oke-oke aja, jadi tajamnya masih dapat. Jadi so far untuk kamera itu masih sangat bagus ya. Bagi gue secara pribadi untuk iPhone 11 Pro sendiri ini kameranya bagi gue itu masih kelas flagship ya. Ini untuk pendapat gue secara pribadi. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk dari hasil kameranya, hasil videonya, gue bisa bilang untuk iPhone 11 Pro ini masih sangat bagus banget. Jadi kalau kalian pakai iPhone 11 Pro pengen menggunakan kameranya atau nyari hasil foto dan videonya, itu masih sangat bagus ya kalian beli iPhone 11 Pro ini. Walaupun iPhone 11 Pro sendiri itu umurnya udah cukup jadul temen-temen ya. Jadi untuk iPhone 11 Pro ini rilis tahun 2019 guys ya. Oke guys, jadi beberapa hal yang gue sebutin sebelumnya itu adalah deal breaker yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang pengen beli iPhone 11 Pro di akhir tahun ini atau akhir tahun atau awal tahun 2024 teman-teman ya. Bagi gue secara pribadi gue nggak ngerekomendasiin kalian lagi, mending kalian beli iPhone 11 saja, kemudian iPhone 13 base model atau langsung ke 13 Pro. Kalau kalian punya duit ya langsung 14 Pro teman-temannya. Nah, bagi gue secara pribadi iPhone 11 Pro ini ada sedikit penurunan untuk zaman sekarang. Gue nggak tahu itu akibat dari iOS 17 atau apa, tapi yang gue rasakan memang sedikit berbeda ya. Di compare dengan iOS 16, jauh banget perbedaannya yang gue rasakan. Untuk ngedit di Canva aja kadang-kadang dia force close teman-teman ya, lemot banget teman-teman. Itu bikin gue pusing banget karena gue sehari-hari pakai Canva teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang ingin gue sharing ke kalian. Apalagi untuk iPhone 11 Pro ini kan masih 4G ya, belum support 5G. Buat kalian yang pengen cari iPhone 5G, gue rasa harus di skip ya varian-varian iPhone yang masih menggunakan sinyal 4G guys ya. Nah, sekian sih video gue kali ini teman-temannya untuk iPhone boba termurah saat ini. Apakah masih layak dipakai? Jawabannya adalah layak sih teman-teman, tapi gue nggak ngerekomendasiin lagi. Mending kalian beli iPhone 13 base model atau 13 Pro atau sekalian ke 14 Pro atau Max teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.